Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Imron, dosen mata kuliah umum Universitas bidang pendidikan agama Islam yang berhome base di program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Yang mana mata kuliah ini adalah kelanjutan dari materi kuliah pendidikan agama Islam yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa muslim maupun non-muslim, yang berisi tentang hubungan baik kepada Allah melalui ibadah dan hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini materi yang diambil adalah materi pernikahan dalam Islam, dan mata kuliah ini menggunakan metode case method dengan model studi kasus, yakni proses belajar yang berpusat pada pembahasan sebuah kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami secara teori tetapi juga mampu menerapkan teori tersebut dalam situasi nyata. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 ini merupakan mata kuliah yang diambil pada semester 2 di program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian Universitas Muhammadiyah Semarang, yang terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini memaparkan pengetahuan dan konsep mengenai hubungan baik antar sesama manusia, yakni dalam hal pernikahan dalam Islam, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Capaian pembelajaran kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai kasus pernikahan berdasarkan Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama secara kritis, logis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga secara bertanggung jawab dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dari CPL ini kita turunkan menjadi CPMK, yang mana terdiri yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus pernikahan dalam Islam seperti pernikahan beda agama, wali nikah, perceraian, poligami, dan hak kewajiban suami istri berdasarkan sumber hukum Islam. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun argumentasi hukum terhadap suatu kasus pernikahan dengan menggunakan dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan pendapat madhab. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 pekan, terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Evaluasi pada pembelajaran ini meliputi kuis interaktif, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana pembagiannya kuis interaktif sebanyak 10%, tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok sebanyak 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Sehingga total evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan dari video pembelajaran pada pertemuan ke-8, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Oke, pada materi ini kita akan membahas terkait dengan pernikahan dalam Islam, ya, yang mana itu nanti akan kalian lakukan, mau tidak mau itu harus kalian lakukan. Jadi tentang pernikahan, ya. Maka sebelum kita melakukan dan nantinya menjadi pada sempat, di sini saya akan kasih informasi terkait bagaimana membangun bahtera pernikahan dalam Islam, yaitu paduan ilegal menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya.
Jadi sekedar informasi ya, ini namanya perkawinan ya, yaitu ikatan formal dan fungsi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin ya antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus ada juga ini melaksanakan sunnah Rasulullah sebagai penyempurna separuh agama kita dan media memperbanyak amal. Apa sih dalilnya ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya. Dalilnya adalah di antara tanda-tanda kebesaran dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dirimu sendiri agar kamu merasa tentram. Lah jadi kalian tidak usah khawatir kalau tidak mendapatkan jodoh. Karena apa? Kita sudah berpasang-pasangan. Tapi jangan yang lain-lain. Ada yang hewan dengan manusia jangan. Ini adalah berpasang-pasangan ya. Maka itu jangan sekali-kali kita ada yang mungkin homo atau lesbi itu berarti tidak normal kan begitu. Normalnya kita berpasang-pasangan. Ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki kan repot. Apalagi perempuan dengan perempuan. Ini berpasang-pasangan berarti laki-laki dan perempuan, sehingga Anda yang di sini itu pasti nanti akan mendapatkan jodoh walaupun sekarang belum. Ya, di Quran surah Ar-Rum dijelaskan ya bahwa tanda-tanda kebesarannya menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram, kan begitu. Nah, bagaimana sih hukum-hukum pernikahan ya? Ingat, ini kalau kalian ketahui nikah itu ada beberapa hukum ya. Ada namanya wajib, ada namanya makruh, ada namanya mubah, sunnah, dan wajib. Wajib ini artinya apa? Mampu secara fisik dan finansial ya, dan sangat dikhawatirkan ketika nanti terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya apa? Sudah mapan tapi dia takut kalau terjerumus sehingga dia wajib. Makanya dari kalian kalau sudah mapan maka segeralah kalau memang sudah tidak tahan, itu wajib ya. Terus yang kedua ada namanya sunnah. Sunnah ini sama dengan wajib, sudah mapan semua tapi dia tidak khawatir kalau dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada mubah, ya, ada makruh dan ada haram. Ini bagi yang mungkin ada niatan yang tidak baik. Contohnya menzolimi, ya. Mungkin yang dulu cintanya ditolak sehingga ada CLBK sehingga ingin rasanya membunuh karena ada rasa dendam. Ya, ketika indah ini ditolak, akhirnya dia mendapatkan lagi, dapat nikah, akhirnya dibunuh dan seterusnya. Inilah ya kalau nikah dalam perspektif hukum yang haram, ada rasa indikasi dia untuk menganiaya, menzolimi, menelantarkan dan seterusnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan hukum-hukum pernikahan ya. Sini, oke. Syarat sah ya ini dalam pondasi pernikahan Mas Mbak. Yang pertama ada calon suami, wajib ini. Masa nikah nggak ada calon suaminya kan repot. Nah, yang pertama ada calon suami yaitu harus beragama Islam. Nah ya, harus beragama Islam dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, di sini ada yang mau nikah apa enggak? Ada. Pengen nikah? Ada yang mau nikah? Ada. Enggak pengen. Hah? Enggak pengen. Kenapa enggak pengen? Kan sekarang banyak kejadian kayak kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan itu kayaknya sudah tidak worth it Pak untuk menikah. Mau hidup sendiri aja. Enak hidup sendiri? Enak kalau punya uangnya Pak. Oh, ini apa ini? Saya melihatnya dari segi ekonomi ya Pak. Lihat ekonomi Indonesia saat ini dengan harga pertamax naik, terus rupiah melemah, terus biaya pendidikan yang tinggi, belum lagi biaya rumah KPR subsidi itu biayanya cukup mahal. Itu jadi harus dipikirkan berulang-ulang Pak. Belum lagi kalau menikah itu kadang itu suami pengen istri itu harus di rumah gitu. Padahal yang jadi pertanyaan itu dengan nyuruh istri duduk di rumah, apakah gaji suami cukup untuk mengcover semua kebutuhan yang emang serba mahal di kehidupan saat ini? Dan menurut saya itu untuk UMR
sama biaya hidup itu menurut saya besar pasak daripada tiang menurut saya. Wah, komplit berarti ini ya. Berarti nggak ada niatan pengen nikah sama sekali, Mbak? Enggak. Yang pengen nikah siapa ini? Saya. Gimana? Pingin? Kenapa pingin? Normal. Iya, normal. Satu normal. Terus juga mau ini apa sih namanya? Teman hidup. Ya. Memang ya, ini salah satunya di sini ya. Jadi tadi kalau kita kembali kepada ayat ini tadi ya, kita itu hidup berpasang-pasangan. Artinya apa? Dalam Al-Qur'an sudah jelaskan kita itu sudah punya pasangan. Lah kok mau ada yang ingin hidup sendiri, itu kembali ke yang bersangkutan. Ya. Jangan jadikan alasan tidak nikah karena ekonomi. Karena takut KDRT dan seterusnya, itu nggak boleh ya. Padahal di sini nanti adatnya ya. Makanya dalam pondasi pernikahan di sini adalah beragama Islam, laki-laki tidak terpaksa dan tidak dalam ihram, tidak sedang beristri 4. Nah, nggak boleh di sini. Ya, calon suaminya dalam tidak sedang. Nah, berarti kan tidak ya di sini. Ada calon istri ya, ini juga beragama Islam, perempuan sejati. Walaupun sekarang memang yang konteksnya sekarang kan lagi rame-ramenya adalah cinta tapi beda. Cinta beda agama. Ini banyak sekarang ya pasangan-pasangan yang nikah yang muslim dengan non muslim. Nah, di sini. Terus yang ketiga ya ada wali, makanya saya sering bilang wali itu wajib hukumnya bagi perempuan. Karena masalah perceraian nanti yang dikhawatirkan adalah pihak perempuan. Takut kalau punya anak perempuan itu wajib sampai kapanpun akan dicari bapaknya. Ya makanya dalam pernikahan itu jangan sekali-kali punya pikiran untuk bercerai walaupun itu halal ya, tapi dibenci oleh Allah. Nah di situ yang menghalalkan kalian mendapat pahala adalah ijab qabul. Qabil tu nikah wa taswijaha li nafsin bi mahrin madzkurin halan. Sah? Kan mudah sebenarnya. Ya, tetapi kenapa banyak yang LKMD? Tahu LKMD? Enggak tahu. Itu bahasa anak muda, lamar keri meteng dhisik. Nah, ya, artinya apa di sini? Kalau kita terkait dengan ijab qabul ini ya, maka itu kan sebenarnya mudah. Kalau memang nggak tahan, tolong ajak langsung ke halal daripada di bawah jembatan dan seterusnya ya. Itu malah menambah dosa. Nah, di situ ya. Maka di sini pondasinya adalah ada calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul di sini. Nah, haram menyebarkan aib pasangan. Ya, kita nggak boleh. Yang mungkin suami saya sudah hitam, sudah jelek itu nggak boleh. Ya, maka di sini haram menyebarkan aib pasangan. Tidak semua masalah boleh diceritakan. Ya, dan batasi campur tangan pihak orang ketiga, termasuk orang tua maupun mertua. Ya, makanya kalau bisa nanti ketika Anda setelah menikah, tolong pergi dari rumah, bikin rumah sendiri kecil-kecilan, nyaman ya. Katanya baiti jannati, rumahku surgaku. Makanya ya kecil-kecilan itu ya. Memang ada yang mungkin suka dengan mertua, suka dengan orang tua nggak menjadi masalah. Tapi kalau ingin kita mandiri, ya tadi kita hidup sendiri kepada suami dan istri itu ya. Terus Banteng Kesehatan ya, ini mengomunikasikan terbuka mengenai kesiapan finansial dan emosional, memiliki keturunan dan seterusnya ya. Jadi masalah ini harus kita siapkan sepenuhnya ya. Terus bagaimana sih tujuan utama agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Sakinah ini adalah tercapainya kedamaian dan ketentraman saat berada di sisi pasangan Mas Mbak. Jadi orang yang lagi kasmaran lah ya, kalau Anda punya pasangan berada di sisinya kan merasa nyaman. Orang lain tuh anggap kayak nyamuk kan begitu. Makanya dalam pernikahan kalau sudah punya pasangan kita, maka kita akan jauh lebih nyaman ya. Makanya tenang di sini. Terus ada namanya mawaddah, cinta tanpa syarat ya. Artinya apa? Energi cinta kasih sayang aktif diwujudkan melalui dorongan untuk senantiasa saling memberi ya, saling membahagiakan dan berkorban untuk pasangan. Itu tujuan ya dari keluarga yang sakinah. Dan yang terakhir, kasih sayang yang penuh maklum ya.
Level tertinggi kedewasaan cinta, wujud kasih sayang yang lapang dada. Artinya apa? Kita saling menerima pasangan kita masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang tidak sempurna. Ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, kan begitu. Nah, bagaimana sih supaya kita membahagiakan suami ya? Ya, ini yang pertama adalah kelembutan, ya, bersikap lemah lembut dan romantis, Mas Mbak. Wis mudah, pokoknya kalau ingin suami bahagia, bersikap lemah lembutlah kepada suami, jangan meninggikan. Sini, ya. Terus menggunakan panggilan sayang yang memuliakan istri. Ya, entah itu yang sekarang apa yang panggilan yang modern sekarang? Aa? Apa? Bubub. Nah, mungkin bubub gitu ya. Mungkin dede atau aa atau kangkang dan seterusnya lah. Ya, bebas. Yang penting apa? Merasa sayang, ya, senang dipanggil dengan panggilan yang penuh romantis. Terus ada pemenuhan ikhlas, ya, memberikan nafkah lahir maupun batin dengan hati yang ikhlas tanpa mengungkit-ungkit. Ingat, laki-laki maupun perempuan juga tidak boleh mengungkit-ungkit, ya. Supaya ini menjadi tip untuk suami. Dan kolaborasi domestik, ya, ini artinya membuang gengsi untuk ikut serta membantu dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ya, ingat, istri itu bukan pembantu. Suami ikut membantu supaya pekerjaan rumah itu menjadi ringan. Terus ada apresiasi, ya, menghargai istri dengan mengajaknya liburan. Ini penting. Healing, ya, jalan-jalan. Karena kalau kita berbicara istri itu enggak ada habis-habisnya ketika di rumah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak pekerjaan. Saya yakin namanya kerjaan di rumah itu kadang bikin kita stres, apalagi mungkin yang anaknya mungkin nakal, pekerjaan rumah berantakan. Makanya healing itu penting, Mas. Ya, walaupun diajak ke mall hanya pegang-pegang pulang saja nggak menjadi masalah. Yang penting intinya apa? Keluar dari rumah. Biar melihat suasana segar dan seterusnya, ya. Itu. Makanya di sini harus sekali-kali kita healing dan seterusnya. Nah, bagaimana sih untuk membahagiakan istri? Ini bagi suami, ya. Ya, membahagiakan istri ini sambutan hangat menyambut kepulangan suami, ya, agar mencari nafkah dengan wajah yang ceria dan senyuman. Ya, ini. Maka di sini sambutan hangat menyambut kepulangan suami adalah dengan wajah yang ceria. Ya, di sini. Ya. Terus yang kedua, ya, menjaga keindahan dan menghias diri secara khusus untuk menyenangkan pandangan suami. Ya, jadi Anda itu penting, ya, dandan itu juga penting apalagi untuk suami. Maka dari sini ketika Anda menjadi istri, tolong dandanlah untuk suami yang mana suami itu agar betah di rumah. Ya, entah itu bedak FIFA nomor 3 terserah. Yang penting kan ada tahu bedak FIFA. FIFA nomor 3 atau 4 itu yang bedak legendaris itu. Nah, itu malah bagus itu. Itu biasanya bagi orang-orang tua itu. Saya Channel, Pak. Oh, Channel. Dior, Hermes gitu, Pak. Saya tahunya FIFA nomor 3 malahan itu, ya. Berarti kita beda zaman soalnya. Oke, ya. Terus merendahkan suara ketika bercakap dengan suami. Tadi, ya, di sini. Terus menunjukkan penghormatan dan loyalitas, ya, yaitu partner yang setia, taat pada kebaikan, pandai bersyukur atas nafkah. Nah, makanya saya sering bilang, ya, sering-seringlah bersyukur sehingga kita lupa untuk mengeluh. Artinya apa? Syukur ketika suami memberikan rezeki kepada kita. Apapun itu, sebanyak apapun itu, kita harus syukuri rezeki yang diberikan kepada suami dengan lapang dada. Jangan mengungkit-ungkit. Ini, ya. Ini tentang cinta beda agama. Nanti kalian bisa diskusikan bagaimana menurut Anda kok namanya cinta itu kan tak pandang bulu. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang bagaimana cinta beda keyakinan. Untuk membahas kasus yang ada pada video tersebut, 3 kelompok. Silakan dibuat.
Oke Mbak, tadi setelah melihat tayangan video ya terkait dengan cinta beda agama, Iya, menurut Pak. Mbak bagaimana menurut pandangan Islam? Baik, kami dari kelompok 1 setelah melihat video beda agama ini ya Bapak, kami mendiskusikan bahwa ada beberapa hal ya Pak yang akan disampaikan oleh teman saya dulu. Baik, di sini saya melihat video itu bukan dari satu sudut pandang tapi juga dua sudut pandang negara dan sudut pandang agama. Nah, kalau dilihat secara agama, apalagi agama Islam, itu tidak diperbolehkan menurut ormas besar Islam. Ya, dan Majelis Ulama Indonesia. Ia dilarang secara agama. Lalu jika dilihat dari sisi hukum, itu juga tidak diizinkan. Ada undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, bahwa pernikahan beda agama itu dilarang dan tidak difasilitasi oleh negara. Undang-undang tersebut ada di UU nomor 1 tahun 1974. Tetapi ada beberapa pasangan beda agama itu memilih untuk menikah di luar negeri karena ada beberapa negara yang melegalkan pernikahan tersebut Bapak, seperti itu. Gitu. Jadi pada dasarnya apa intinya? Tidak diizinkan. Tidak diizinkan menurut Oke. Islam dan agama dan negara Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Baik. Berikan aplaus untuk kelompok pertama. Terima kasih. Sekarang kelompok yang kedua. Sini siapa? Kelompok kedua. Sarah dengan Kesa. Silakan Sarah dengan Kesa. Oke, ini kelompok kedua ya. Oke. Ya silakan Mbak. Oke, Tadi sudah melihat videonya? sudah Bapak. Bagus? Bagus, Ya. cukup menarik. Gimana? Jadi kami mewakili kelompok 2. Menurut sudut pandangan kelompok kami tadi yang sudah didiskusikan, tentunya banyak sudut pandang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi di sini dari WhatsApp Islam tentunya benar Bapak, tidak diperbolehkan untuk beda agama karena sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, di sini pula ada juga sudut pandang menurut hukum yang ada di Indonesia. Itu realita konkretnya yang paling sering dihadapi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1. Nah, pernikahan ini tuh dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya tuh negara tidak memfasilitasi pernikahan beda agama secara langsung Bapak. Jadi pasangan yang nekat ke jenjang serius tentunya biasanya harus memilih salah satu jalur. Nah, realitanya itu banyak yang bertahan dan berjuang. Yang dimaksud dengan bertahan dan berjuang itu salah satu pihak ini memutuskan mengalah dan berpindah keyakinan demi asas keselarasan tertentu Bapak gitu. Intinya apa? Jadi kalau menurut WhatsApp Islam itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya emang mau ke jenjang serius itu bakal kayak misalnya Kesha dengan Ahmad. Misalnya Kesha Islam, Ahmad nonis. Misalnya non Islam. Itu bakal salah satunya. Kalau enggak Kesha yang ke non Islam, ya Ahmadnya yang ke Islam biasanya gitu. Mengalah salah satu. Gitu ya. Gitu Bapak. Berarti cinta gak memandang berarti ya. Gimana? Atau ada angan-angan ingin nonis? Enggak. Pasangannya? Oh, itu tergantung dari individunya masing-masing. Iya. Itu seperti apa nanti mendiskusikan. Tapi secara Islam nggak boleh ya. Iya, secara WhatsApp Islamnya nggak boleh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2 sama-sama tidak diizinkan ya. Oke, teman-teman, tadi pada dasarnya dari kelompok 1, 2, dan 3 bahwasanya nikah ataupun cinta dengan beda agama, kalau mau nikah dengan beda agama itu pada dasarnya adalah dilarang. Dasarnya apa? Yaitu Al-Baqarah ayat 221. Gitu ya. Jadi ingat, kalau bisa cinta itu harus seiman, seagama. Begitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa tidak? Kira-kira dasar dari hukum pernikahan atau dasar nikah itu kira-kira apa tadi? Ketika Anda menerima di Quran surah apa gitu mungkin? Tadi saya sudah menjelaskan di awal ya. Ada yang mau menjawab apakah dasar dari nikah? Oh iya Mbak Kaisa.
Jadi tadi udah dijelaskan untuk dasar-dasar pernikahan itu ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayatnya apa, Mbak? Ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya belum. Nah, Kurang. jadi pada dasarnya itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ingat ya, jadi jangan ada yang mau ngejumblu atau menjumblu seumur hidup, jangan, karena hidup berpasang-pasangan. Oke, terima kasih Mbak Esa ya. Jadi dasarnya adalah Quran surah Ar-Rum ya, surah Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya terkait dengan cinta beda agama tadi. Kira-kira apa dasarnya ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Oke, ini menurut mazhab ulama itu yang pertama wanita muslimah dengan pria non muslim, Bapak. Oh iya. Terus? Ini hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan kesepakatan ijma seluruh ulama 4 mazhab yang yaitu ya ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Nah, yang kedua ini pria muslim dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Oke, jadi pada dasarnya beberapa mazhab itu mengatakan tidak diizinkan, Mbak ya? Iya. Menikah. Iya, tidak Beberapa diperbolehkan. mazhab apa saja itu? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi benar ya. Jadi pada dasarnya menurut beberapa pendapat para mazhab, nikah beda agama itu kebanyakan dilarang atau diharamkan. Jadi pada dasarnya kembali kepada dasar yang Islam tadi, kalau bisa tadi di Quran surah Ar-Rum tadi ya, itu kita harus nikah seagama. Oke, terima kasih ya pada pembelajaran pagi hari ini. Tapi sebelumnya di sini penutupan bahwa pernikahan bukanlah akhir dari pencarian Mas Mbak ya, melainkan awal dari ibadah terpanjang. Karena apa? Dalam pernikahan itu semua adalah ibadah pahala. Nah, maka di sini dalam hidup seorang muslim harus niat tadi ya, ada tanggung jawab, ketahanan dan tujuan akhir itu apa ya. Sekali lagi di sini adalah pernikahan bukanlah akhir dari pencarian, melainkan dari ibadah yang terpanjang. Oke, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, yuk terima kasih. Makasih ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya tentang pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.